Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Marina Fenawati dari Universitas Gunung Jati, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Bisnis dengan NPM 121020301. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran organisasi. Jadi, organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Nah, pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki itu melalui dua hal. Yang pertama itu proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Dan kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Lalu, selanjutnya saya akan membahas tentang organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran itu pertama itu dimulai dari berpikir sistem. Berpikir sistem ini berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Dan kedua ada personal mastery, adalah upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga itu dari mental mode, kemapanan sikap mental atau mode mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup, selalu belajar. Nah, yang keempat itu membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori pembelajaran dalam organisasi. Apa aja sih teori pembelajaran dalam organisasi? Pertama itu ada operant conditioning. Operant conditioning ini kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua itu classical conditioning. Jadi, ahli psikologi Rusia yang bernama Ivan Pavlov ini bereksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek, menjadi fokus perhatian sebaliknya. Dan yang ketiga, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang model pembelajaran masyarakat. Model pembelajaran masyarakat itu pertama itu ada proses memperhatikan, lalu proses mengingat, lalu setelah itu proses mesin untuk meniru, dan yang terakhir itu proses pemberdayaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Pertama ini langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yaitu pertama, penguasaan pengetahuan, distribusi informasi,
interpretasi informasi, dan yang terakhir ada pengingatan organisasional. Terus, cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran analitis. Pertama itu ada pembelajaran sintesis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, dan pembelajaran institusional. Mohon maaf kalau pembelajaran analitis itu yang ke-6. Jadi ada 6 cara untuk menjadikan organisasi pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Pertama, schedule reinforcement. Schedule reinforcement ini adalah pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan yang dapat dilakukan atau secara terputus-putus. Schedule reinforcement ini ada pertama yaitu continuous reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Terus yang kedua itu ada intermittent reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Selanjutnya yang kedua itu reinforcement schedule and behavior. Pertama itu modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Terus memberi hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil. Dan yang ketiga adalah memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Terus yang keempat ada meningkatkan disiplin karyawan, kelima ada mengembangkan program pelatihan, dan yang keenam ada program memonitor yang kreatif. Reinforcement schedule and behavior ini merupakan pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Oke, selanjutnya yang saya akan bahas adalah karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran itu ada 3. Pertama itu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua ada pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga adalah perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Nah, dimensi dan kata karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Pertama, pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, pembelajaran dilakukan untuk terus-menerus dari sisi strategi. Pembelajaran digunakan serta paralel dan dengan perbaikan kerja. Ketiga, berpikir sistem merupakan hal fundamental. Selanjutnya saya akan membahas aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajarannya. Oke. Jadi aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajarannya itu pertama organisasi belajar, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasinya internalnya. Yang kedua ada organisasi belajar proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan atau restrukturasi organisasi. Dan yang terakhir ada organisasi belajar. Proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian. Oke. Pembagiannya itu pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar itu membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar yaitu berpikir, pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan secara berpikir. Dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa, menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat. Sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif.
Oke, selanjutnya saya akan membahas survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Rentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut ya. Jadi yang pertama itu 21 sampai 40%. Jadi organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadikan organisasi pembelajaran. Dan yang kedua itu ada 40 sampai 60%. Jadi di sini organisasi itu telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang ketiga itu 60 sampai 80%. 60-80% ini organisasi itu telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Dan yang terakhir itu 80-100% itu organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Jadi anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi. Dan yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Dan yang keempat adalah menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Nah, dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan. Pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Dan yang terakhir adalah membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Woodward and Dawson tahun 2002. Oke. Berikut 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yaitu pertama ya, membangun komitmen pada pembelajaran yang terdiri dari membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Terus investasi dalam pembelajaran, terus yang ketiga mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang keempat ada mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, dan yang kelima adalah menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Terus bekerja untuk membangkitkan dampak itu terdiri dari implementasi program perbaikan terus menerus. Dan yang kedua ada meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga ada eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Dan yang keempat ada identifikasi mental mode proses organisasi. Nah, yang terakhir bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Dan yang kedua merupakan memutar pekerja dari batasan fungsi dan divisional. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pembelajaran organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat kalian jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jadi thank you, kita lanjut lagi di konten selanjutnya. Terima kasih.